Yang pertama Hilyatunida NIM 02, selanjutnya ada Dwi Indah Cahyani NIM 28 dan Zulfa Harfiani NIM 33. Di sini kami akan menyampaikan materi Quran Hadis tentang metode kisah dalam pembelajaran Quran Hadis MISD. Yang pertama yaitu pengertian metode kisah. Pengertian metode menurut Ahmad Tafsir adalah cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Sementara pengertian kisah menurut Sukamto adalah suatu kejadian yang dilakukan guru kepada murid-muridnya, ayah kepada anak-anaknya, dan guru bercerita kepada muridnya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode kisah merupakan menuturkan atau menyampaikan cerita secara lisan kepada anak-anak sehingga dengan cerita tersebut dapat tersampaikan pesan-pesan kehidupan yang baik. Dalam sebuah proses pembelajaran, penggunaan metode kisah disesuaikan dengan materi dan kondisi peserta didik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Indah Cahyani. Selanjutnya yaitu tujuan metode kisah. Menurut Hapindwin dan Winda Gunarti, tujuan metode kisah adalah yang pertama, membantu daya tangkap dan daya berpikir. Yang kedua, melatih daya konsentrasi. Yang ketiga, membantu perkembangan fantasi. Dan yang keempat, menciptakan suasana menyenangkan di dalam kelas. Sedangkan menurut Abdul Aziz Majid adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghibur anak dan menyenangkan mereka dengan cara bercerita dengan baik. Yang kedua, membantu pengetahuan siswa secara umum. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi. Yang keempat, mendidik akhlak. Dan yang kelima, mengasah rasa. Selanjutnya, yaitu fungsi metode kisah. Secara umum, metode kisah berfungsi sebagai pemberi atau cara yang terbaik mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan tersebut. Beberapa fungsi dari metode kisah dalam pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik. Melalui metode kisah ini, sedikit demi sedikit dapat ditanamkan hal-hal baik kepada anak didik. Dapat berupa cerita Rasul dan umat-umat terdahulu yang memiliki kepatuhan dan keteladanan. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan imajinasi anak. Kisah-kisah yang disajikan dalam sebuah cerita dapat membantu anak didik dalam mengembangkan imajinasi mereka. Dengan hasil imajinasinya, diharapkan mereka mampu bertindak seperti tokoh-tokoh dalam cerita yang disajikan oleh guru. Yang ketiga yaitu membangkitkan rasa ingin tahu. Mengetahui hal-hal yang baik adalah harapan dari sebuah kisah, sehingga rasa ingin tahu tersebut membuat anak berupaya memahami isi kisah. Isi kisah yang dipahami tentu akan membawa pengaruh terhadap anak didik dalam menentukan sikapnya. Selanjutnya adalah implementasi metode kisah pada pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, mendorong semua guru untuk membaca, memahami, dan menghayati kisah-kisah baik dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah dan kelas yang berkisah. Yang ketiga, pada setiap pelajaran guru mengupayakan menyisipkan kisah-kisah. Lalu yang keempat, melatih kemampuan guru menyampaikan kisah baik dengan lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan kisah, baik itu lomba mendongeng, mewarnai, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.